Hai Besti, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Iva Ananta. Di video kali ini saya mau membuat empal gepuk yang pastinya tekstur dagingnya super lembut dan rasanya gurih juga legit. Dicocol dengan sambal bajak terasi makin nikmat. Oke Besti, bagaimana cara pembuatannya? Jangan di skip video ini, tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Bahan utama yang harus dipersiapkan adalah daging khas dalam atau daging lulur atau daging apa saja sesuai selera kalian. Yang jelas dagingnya bagus tanpa lemak dan tanpa urat ya. Sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Dan juga di sini untuk bumbu yang dihaluskan ada 5 siung bawang putih dan juga ada 7 siung bawang merah dan 1 ruas jahe. Kemudian saya memakai sedikit pala seperti itu ya. Biji pala yang sudah saya iris, saya geprek sedikit. Lalu ada ketumbar yang sudah saya sangrai terlebih dahulu. Juga 4 butir kemiri yang sudah saya sangrai terlebih dulu. Oke, selanjutnya bumbunya adalah 2 batang serai dan 90 gram lengkoas yang nanti kita parut kasar. Juga ada 3 lembar daun salam. Berikutnya untuk bumbu seasoningnya saya memakai 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu ada juga setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh asam jawa ya, air asam jawa atau asam jawa biasa sebanyak 1 ruas apabila kalian tidak ada air asam jawa. Dan terakhir untuk mengungkep bumbunya nanti saya menggunakan hydrokoko atau air kelapa yang tujuannya supaya tekstur dagingnya lebih lembut dan rasanya lebih legit, lebih enak ya. Berikutnya saya hampir lupa, ada juga 2 sendok makan gula jawa ya. Di sini ada gula jawa yang sudah saya cairkan. Apabila kalian tidak ada gula cair, bisa memakai setengah batok gula jawa. Ukuran yang kecil, memakai setengahnya aja ya supaya tidak terlalu manis karena air hidrokokonya sudah ada rasa manisnya ya. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, hanya itu saja untuk bahan-bahannya. Untuk langkah pembuatannya, pertama kita rebus dulu daging sapinya dengan api sedang kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Karena ini panci sudah semi presto ya teman-teman. Apabila kalian memakai panci presto, cukup direbus selama 15 menit aja. Oke, sambil menunggu daging sapinya empuk, kita langsung membuat untuk bumbu halusnya. Di sini saya memakai blender ya, bisa kita masukkan untuk semua bahan-bahannya terkecuali biji pala. Untuk biji pala nanti kita cemplungkan aja, tidak perlu dihaluskan. Oke, seperti itu. Berikutnya untuk lengkoas bisa kita parut dulu teman-teman ya. Parut kasar aja. Posisinya berdiri seperti itu supaya teksturnya berserat. Jadi pada saat digoreng nanti bentuk lengkoasnya bisa menyerupai serundeng ya teman-teman. Oke, seperti itu. Parut sampai selesai. Dan ini teksturnya lengkuas apabila semua sudah selesai diparut ya. Dia lebih berserat seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak halus teksturnya, berserat memanjang seperti serundeng nanti apabila kita goreng bersama dengan dagingnya. Oke, saatnya kita mengangkat daging sapinya. Saya rasa ini sudah empuk. Kita bisa tiriskan untuk dagingnya terlebih dulu sampai agak dingin supaya bisa kita iris-iris ya. Dan untuk kuah kaldunya bisa kalian biarkan dingin dulu. Setelah itu kita bisa pindahkan ke wadah plastik, simpan di lemari es atau freezer supaya bisa kita olah lagi. Oke. Berikutnya setelah daging agak dingin atau hangat, bisa kita iris-iris sesuai dengan seratnya ya, searah dengan seratnya seperti itu ya teman-teman. Potong sedikit tebal, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, sedang-sedang aja seperti itu.
Setelah semua daging selesai kita potong, berikutnya kita bisa gepuk-gepuk seperti ini ya. Apabila kalian punya gepukan daging lebih bagus, tapi karena saya tidak punya, saya memakai cobek dan ulekan seperti ini. Kita gepuk cukup sampai sedikit pipih ya, atau melebar, jangan sampai hancur untuk dagingnya. Oke, lakukan sampai selesai. Dan ini apabila daging sudah selesai semua kita gebuk ya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita siapkan untuk memasaknya. Siapkan wajan atau teflon seperti ini, lalu kita bisa campurkan untuk semua bumbu-bumbunya sebelum api kita nyalakan. Parutan lengkuas juga bisa kita masukkan semuanya, dan juga untuk bumbu cemplungnya juga bisa kita campurkan semua di awal. Dan bisa kita tambahkan juga air hidrokokonya atau air kelapa. Bila kalian tidak memakai ini, bisa memakai air kelapa. Kita masukkan semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita nyalakan api dan kita masak sampai sedikit mendidih. Setelah mendidih bisa kita masukkan untuk semua bumbu seasoningnya. Biji pala juga bisa kita masukkan sekarang, lalu kita aduk-aduk kembali. Terakhir kita bisa masukkan untuk semua dagingnya. Kita ungkep terus dagingnya di api sedang menuju kecil ya teman-teman. Jangan lupa diaduk perlahan sesekali sampai semua airnya menyusut dan meresap ke dalam dagingnya. Nah, apabila seperti ini, matikan kompor dan daging sudah siap kita goreng. Siapkan minyak dan goreng daging di api sedang menuju kecil ya. Jangan terlalu lama, cukup sampai agak kecoklatan karena nanti daging akan menggelap dengan sendirinya pada saat sudah agak dingin. Oke, kita goreng perlahan dengan api sedikit kecil sampai daging agak kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya daging keringnya merata ya. Dan apabila daging sudah kecoklatan seperti ini, saya rasa sudah cukup ya. Tidak terlalu gosong, jangan terlalu coklat tua. Kita angkat, kita tiriskan minyaknya. Untuk bumbu-bumbunya jangan lupa kita saring juga seperti ini ya, supaya tidak gosong. Dan ini bumbunya nanti bisa kita gunakan, kita taburkan di atas dagingnya. Setelah itu goreng kembali dagingnya dan lakukan sampai selesai. Goreng juga untuk sisa bumbu lengkuasnya ya. Tara, empal gepuk sudah siap kita sajikan. Ini rasanya sudah empuk banget dan legit dari gula merah dan juga air kelapanya ya. Saya tidak memakai santan karena sudah sangat legit dan gurih dari air hidrokoko atau air kelapanya. Kita bisa santap sajikan dengan sambal sesuai selera kalian. Di sini saya memakai sambal bajak terasi. Selamat mencoba kalian di rumah dan terima kasih.